Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktu mau menikah dulu, sebelum ketemu suami, deg-degan enggak? Enggak, biasa ya. Oh, deg-degan. Saudara mau bacaan tadi, deg-degan enggak? Hah? Mana tadi orangnya? Deg-degan. Oh, gemetaran ya. Terasa sampai di sana. Bu Sarija waktu mau menikah, deg-degan? Waduh, bahaya nih. Siapa yang pernah Mazmur? Malam Natal, hari biasa, campur-campur, ya. Deg-degan juga, ya. Apa deg-degan itu apa tuh bahasa Indonesianya? Oh, deg-degan juga. Oh, sudah jadi bahasa Indonesia ya? Oh, berdebar-debar. Ya. Hatinya, dadanya atau jantungnya? Hatinya ya. Kita tidak tahu persis siapanya, jangan-jangan paru-parunya ya. Ya, deg-degan, artinya berdegup, berdebar-debar. Nah, kita bisa membayangkan apa yang dikisahkan dalam Kidung Agung tadi, berdebar-debar menanti kekasih. Kita juga bisa membayangkan kalau misalnya di sinetron itu, yang suka nonton ya, akan ketemu jodoh yang misalnya dijodohkan dan dikatakan bahwa jodohnya cantik sekali, atau sebaliknya yang lanang ganteng sekali, begitu ya. Pasti sambil menunggu orang akan deg-degan atau berdebar-debar, ada perasaan yang tidak karuan begitu. Kalau ternyata yang datang adalah memang cantik sekali, istilah sekarang itu cantiknya absolut begitu ya. Ada, oh nggak ada ya. Ternyata tidak ada yang cantik absolut karena tidak percaya diri. Mungkin juga yang lanang gantengnya ganteng absolut begitu ya. Nah, ketika ketemu ya tidak hanya berdebar-debar, mungkin malah juga pingsan begitu ya, karena ternyata melebihi apa yang dibayangkannya. Begitulah yang dinantikan oleh Israel, janji akan datangnya Mesias yang sebetulnya sudah digambarkan dia bagaimana, tetapi pasti orang Israel, terutama orang-orang yang sudah dekat dengan masa datangnya Mesias ini, sungguh-sungguh katakanlah penuh dengan harapan menantikan datangnya penyelamat Israel. Maka kemudian seruan-seruannya dari nubuat-nubuat Yesaya menggambarkan bahwa yang dinantikan ini sungguh-sungguh apa yang memang sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan. Begitu juga Maria dan Elisabet yang berjumpa. Ini Elisabet didatangi oleh Maria dan
pasti mungkin sudah ada SMS begitulah ya. Ada nggak waktu itu? Tidak ya. Ya, tetapi tampaknya Roh Kudus lah yang berbicara pada mereka sehingga kemudian Elizabeth ya terlihat bagaimana dia sangat bergembira ketika Maria sampai di rumahnya ya. Bahkan ketika dia mendengar salam dari Maria, dikatakan melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku ya. Satu perasaan gembira dan sukacita yang begitu besar. Dan dari mulut Elizabeth langsung bisa kita ketahui bahwa ya, ada pengakuan di mana yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan sendiri. Maka kita pada masa Advent dan menjelang masuk ke minggu keempat Advent, kita diajak semakin bersukacita karena penyelamat kita sudah dekat. Dan tentu karena hari-hari raya besar itu berbeda dalam arti makna dan peruntukannya bagi kita, diharapkan bahwa setiap Natal kita bisa semakin bersukacita karena rahmat sakramental, keselamatan yang nyata dari Allah boleh kita terima. Sering dikatakan tidak akan ada kebangkitan tanpa kelahiran Yesus. Walaupun puncak dari misteri keselamatan adalah Hari Raya Paskah, tetapi siapa yang nanti menjadi penyelamat dan penebus itu tidak lain adalah Dia yang kita nantikan datangnya dan kelahirannya dalam perayaan Natal. Maka sekali lagi mari kita bergembira dan bersukacita seperti yang diserukan oleh Mazmur sebagai orang-orang yang benar, dan kita dapat melambungkan kepadanya pujian melalui doa-doa kita dan juga ibadah kita setiap hari, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.